adalah bagian dari Sritex yang sudah mengukir selama 58 tahun di Sukoharjo. Berbanggalah kalian punya NPK Sritex. Dari Sritex itu dinyatakan pilot, kami sudah langsung berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya untuk menampung para pekerja yang mungkin di PHK. Negara hadir, kita memastikan bahwa para karyawan kerja Sritex ini memastikan mereka dapat perlindungan jaminan sosial kerjaannya. Ya sedih. Ya kalau sedih ya. Kalau saya itu sudah 17 tahun, apalagi yang sudah lama-lama itu bahkan sudah mencapai 25 tahun, harapannya bisa bekerja seperti semula. Komitmen untuk membayarkan THR dan kami kita akan mengawal yang sudah ada di depan mata kita adalah pihak TNI. Selamat malam pemirsa, di tengah badai ekonomi yang mengamuk sangat parah, PHK menghantam keras tanpa pandang bulu. Sebut saja Sritex, puluhan ribu karyawan dirumahkan, ironisnya ini terjadi saat menjalani ibadah puasa dan menyongsong hari raya. Dan di tengah nestapa, harapan pastinya selalu ada dan pemerintah terus berusaha mengubah nasib karyawan Sritex. Nah, bagaimana langkah pemerintah terhadap nasib karyawan Sritex dan mengantisipasi badai PHK yang terjadi di awal tahun 2022 dan apa langkah mitigasi yang akan diambil? Bersama saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi, inilah interupsi badai PHK pasti berlalu. Sudah ada narasumber, 5 narasumber, namun saat ini baru 3 yang bergabung bersama kami. Di sebelah kanan saya ada Zainul Munasihin, anggota Komisi 9 DPR RI. Selamat malam Pak Zainul. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelahnya ada Pak Aloysius Budi Santoso, Sekretaris Umum Apindo. Selamat malam Pak Budi. Malam semuanya. Dan melengkapi tamu kita malam hari ini, di sebelah kiri saya sudah hadir Ibu Mira Sumirat, Presiden Aspirasi Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Selamat malam. Selamat malam Bu Mira. Dan kami yang juga akan mengundang Ibu Esa M. Rahbini, Direktur Program Indef. Selamat malam Bu Esa. Selamat malam Bu Esa. Silakan Bu Esa. Dan juga dilengkapi dengan kehadiran mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas YAI, jurusan Ilmu Komunikasi. Ilmu Komunikasi. Baik, nanti di segmen berikutnya akan bergabung bersama kami Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer di segmen kedua. Saya akan ke Pak Zainul terlebih dahulu. Pak Zainul, hasil audisi dengan Sritex seperti apa? Ya, Mbak Anissa, beberapa hari yang lalu kita kedatangan tamu dari Asosiasi Serikat Pekerja Sritex yang diwakili oleh Pak Slamet. Ya. Mereka menyampaikan situasi terkini pasca dijatuhkannya vonis pilot dan juga gagalnya going concern, termasuk juga pemutusan hubungan kerja pada tanggal 26 Februari. Dari yang mereka sampaikan kepada kita, ada 3 PR yang mendesak, yang mereka ingin sampaikan kepada kami, Komisi 9, untuk didorong agar ada percepatan. Yang pertama adalah kepastian soal THR nih. Ya. Kenapa? Karena kurator yang sekarang mengambil alih posisi perusahaan Sritex, ya kan, itu mem-PHK karyawan Sritex pada tanggal 26 Februari, 2 hari menjelang Ramadan, ya, puasa Ramadan dimulai. Ada indikasi, ya, ini adalah upaya untuk menghindari THR, karena memang sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, THR diberikan kepada para pekerja yang masa kerjanya itu masih berlangsung 30 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, gitu. Nah, mereka menyampaikan kita agar dilakukan upaya-upaya agar walaupun toh mereka di PHK 2 hari menjelang
puasa pertama Ramadan, mereka tetap merasa punya hak untuk mendapatkan THR. Dipenuhi itu Pak? Belum, masih nanti kita akan komunikasi. Tapi kita akan sanggup panggil. nggak kira-kira dari Harusnya sanggup. menurut kurator? Harusnya sanggup. Kita setelah ini akan memanggil kurator juga, Komisi 9, sedang kita jadwalkan ya, bersama dengan Kemenaker juga belum kita panggil, termasuk BPJS Tenaga Kerja. Artinya ada 3 komponen Pak Zainul, ada JHT, JKT, dan THR. Yang pertama THR itu mereka... Itu di luar pesangon ya? Ya, THR, pesangon, JKP. JKP. Nah sekarang yang sudah mulai pencairan itu JHT. JHT ini kita terima kasih kepada BPJS Tenaga Kerjaan karena sudah gerak cepat. Mulai dari kemarin sudah mulai pencairan JHT per hari 1.000. Jadi selama 8 hari insya Allah seluruh hak JHT-nya karyawan Sritek akan terbayarkan. Totalnya kurang lebih 125 miliar. Kemudian menyusul adalah JKP. JKP alhamdulillah seluruh pekerja Sritek itu peserta aktif JKP. Tinggal untuk pencairannya kan harus nggak ada yang nunggak ya Pak? Nggak ada. Cuman untuk pencairannya harus masuk ke prakerja kan, ke sistemnya Kemenaker. Itu nanti Bang Noel nanti bisa menyampaikan dan sekarang sedang proses untuk istilahnya input ya ke prakerja. Itu nanti mereka akan mendapatkan 60% dari upah selama 6 bulan. Dan sisanya? Itu kebijakan. JKP itu diberikan 60% dari upah selama 6 bulan. Itu adalah bantalan sosial dari pemerintah untuk menunggu mereka dapat pekerjaan baru. Jadi selama 6 bulan mereka tetap punya gaji, tapi 60% itu yang di cover oleh JKP. Baik, balik lagi ke masalah THR, Mas Zainul. Apakah nanti akan dibayarkan full, penuh langsung saat itu juga seperti yang lazimnya terjadi selama ini, atau seperti apa skemanya? Karena tahun lalu aja udah nyicil THR-nya. Kita dorong, kita sih berharap ini kan kuncinya di kurator nih. Kita berharap kurator hatinya merah putih. Keberpihakannya kepada buruh, jangan kepada perusahaan gitu. Kalau hatinya merah putih kita berharap ke rakyat, ke pekerja karena mereka hari ini sangat berat bebannya, beban ekonominya dan kita berharap itu betul-betul bisa diperhatikan. Baik, saya ke Pak Budi. Pak Budi kalau dari sisi pengusaha, kondisi sudah pilot nih. Pekerja minta THR di PHK 2 hari sebelum hari pertama puasa. Itu bisa terpenuhi kah? Memungkinkankah? Masuk akal? Pertama, saya tidak mengetahui dengan detail keuangannya Sritek. Jadi terlalu dini kalau saya masuk ke dalam... Hitung-hitungan kasar aja. Tapi begini, prinsipnya pada saat dipilotkan, maka pengusaha juga tidak punya hak melakukan apa-apa. Karena semuanya berpindah kepada kurator dan pengadilan. Jadi bukan bicara apa saya mau atau tidak mau sebagai pengusaha. Tetapi hak hukumnya terhadap perusahaan itu sudah tidak ada. Hilang. Iya. Jadi kembali, karena ini sudah di kurator, sudah di lembaga peradilan dan seterusnya, maka semuanya, bahkan semua aset-asetnya pun sudah di mereka. Lalu kita punya hak apa sebagai pengusaha? Jadi isunya bukan apakah mau atau tidak, apakah merah putih atau tidak. Kami pengusaha merah putih loh Pak. Kita memperkerjakan puluhan ribu orang loh Pak. Tapi lebih pada asas legalitas ya Pak Budi. Iya, tapi kita tidak punya asas legalitas untuk melakukan aksi apa-apa gitu. Baik. Sebentar, apalagi ketika ternyata utangnya lebih besar daripada asetnya. Iya, saya membacanya begitu ya, karena saya tidak tahu. Tapi kan kalau di berita-berita mengatakan utang lebih besar daripada aset, jadi even asetnya pun dijual semua, pada dasarnya sudah tidak bisa menutupi utang-utangnya. Jadi memang itu fungsi nanti pada kurator bagaimana membagi ke karyawan berapa, ke bank berapa, ke supplier berapa dan seterusnya. Ini banyak pihak. Tapi prioritas karyawan, Pak. Ya. Tapi itu bukan hak, pengusaha udah nggak punya hak untuk melakukan apa-apa. Baik, saya ke hukum ya. Baik, saya ke Mbak Mira. Mbak Mira, kalau kondisi seperti ini, artinya tadi Pak Budi mengatakan secara legalitas pengusaha udah nggak punya hak lagi. Tetapi di sisi lain pekerja menuntut haknya, apalagi 2 hari sebelum puasa baru diadakan. Ya, pengalaman yang saya lakukan, kami rasakan selama ini, yang namanya pilot, ya nggak dapat, mohon maaf ya tadi THR. Pilot nggak pilot, kalau misalnya perusahaan itu PHK, meskipun dalam tanda kutip 1 hari menjelang puasa Ramadan itu nggak ada THR. Artinya begitu. sudah bisa dipastikan karyawan Sritek tidak akan mendapatkan THR. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, soal tadi proses pembayaran JKP yang disampaikan Pak Zainul, kemudian JHT itu normatif. Memang itu sudah harus dibayarkan gitu. Tapi memang prosesnya waktunya mungkin antara kurang lebih sebulan lah. Itu karena normatifnya karena mereka juga bayar kan. Tapi kalau pesangon
itu kurator aja tadi sore sudah menyampaikan saya, itu nggak ada kejelasan gitu loh. Karena kan harus menunggu jual aset. Kecuali mungkin pemerintah diskresi ya, itu beda lagi. Tetapi kalau itu dilakukan oleh pemerintah. Diskresi apa yang memungkinkan Bu Mira? Ya membayarin lah ya, bayarin si... Atau ditalangi? Ditalangi. Tapi itu kalau itu dilakukan, itu bikin cemburu sosial kawan-kawannya Pak Budi dari pengusaha yang lain. Kan banyak juga perusahaan yang sejenis yang mengalami yang sama, kok saya nggak dibantu kan begitu. Kenapa Sritek ada apa nih, jangan-jangan kan gitu. Nah ini yang kami khawatirkan, hendaknya siapapun ini ya, pejabat negara, entah itu siapapun, itu yang namanya bicara tentang untuk rakyat, jangan tembang pilih, semua harus dibantu dong gitu maksud saya. Nah ketika ini kan ada kasus salah satunya adalah contoh anggota saya Pito Pharma. Pito Pharma itu udah 5 tahun dipilotkan dan itu perusahaan nasional juga yang namanya perusahaan farmasi terkenal. Mereka gara-gara ada BPJS kemudian kalah harga dari obat-obatan dan anggotanya Pak Budi Apindo. Tapi sampai sekarang akhirnya terbengkalai, kurator juga dipilotkan juga sampai sekarang belum ada yang beli. Bu Mira dari sisi asosiasi karyawan buruh, mengapa tanggapan pemerintah berlebihan terhadap Sritex menurut Anda? Ya saya nggak tahu ya, coba nanti Manuel, tapi isunya kan kalau nggak salah sebelumnya Pak Prabowo menyatakan bahwa itu adalah industri nasional dan harus diselamatkan. Yang harus diselamatkan, tapi bukan BUMN ya, gitu ya, bukan BUMN tapi industri nasional harus diselamatkan dan sudah lama itu ya, sudah lama di sini. Pernah terbesar di Asia Tenggara. Terbesar di Asia Tenggara gitu ya, itu saja sih kayaknya. Tapi yang lain-lain itu kan secara politis saya nggak mau ngomong di sini lah. Gitu. Baik. Mbak Isa, kalau Mbak Isa melihat dari sisi ekonom, melihat kasus Sritex ini lebih kepada moral hazard, ataukah memang karena faktor ekonomi dunia yang sedang lesu sehingga yang mereka hasilkan tidak bisa dibeli oleh pasar atau oleh masyarakat? Ya, kalau kita lihat ya, bahwa yang terjadi di Sritex ini itu adalah runutan dari beberapa peristiwa atau ekonomi yang memang terjadi. Kita lihat industri manufaktur kita sudah menurun gitu ya beberapa tahun ini. Terutama salah satunya adalah industri TPT ini, tekstil. Dan kalau kita lihat pun pertumbuhannya juga rendah gitu ya. Kenapa? Karena memang daya saing dari industri ini juga mengalami tantangan gitu ya. Pertama dari sisi biaya yang memang menghadapi biaya tinggi. Dan kalau kita lihat dengan dinamika ekonomi yang kita lihat sekarang, dinamika global ini, beberapa tahun belakang ini kan ada gejolak dari sisi harga, komoditas dan energi dan lain-lain, depresiasi dari nilai tukar, yang ini memberikan beban terhadap industri. Salah satunya industri tekstil ini. Baik. Gitu. Dengan PHK dari atau pilot dari Sritex ini, apa dampak sistemik yang kemungkinan akan timbul, Mbak Aisyah? Oke, kalau kita mungkin lihatnya dari industri sektornya ini dulu ya, dari lingkungan sekitarnya dulu nih. Pertama dampaknya adalah pasti pendapatan dari yang terdampak nih, pekerja yang terdampak pasti kan menurun, apalagi udah mau lebaran ya. Ini mereka dan THR dipastikan juga nggak dapat. Betul. Lagi, ya? Nah kedua adalah sektor jasa-jasa yang di sekitarnya, itu seperti misalnya pedagang makanan atau UMKM di sekitarnya, kemudian mungkin kos-kosan dan lain-lain. Ini UMKM yang pendukung sistem ekosistem yang di sekelilingnya ini juga pasti akan terdampak. Termasuk tadi suppliers ya, rantai pasok dari industri ini juga pasti akan terdampak salah satunya. Cuman kita akan lihat juga apakah ini akan menjadi bola salju ke depan, kita nggak tahu. Jadi maksudnya adalah apakah gelombang PHK ini akan tidak hanya satu Sritex ini aja, karena kan kita tahu bahwa perlambatan ekonomi dan lain-lain ini juga bisa ada mungkin aja kemungkinan bahwa Mbak Aisyah, Permendak yang membuka keran impor, terutama barang-barang atau sandang, itu dituding menjadi penyebab runtuhnya Sritex. Apakah itu menjadi satu-satunya penyebab atau memang ekonomi dunia lagi lesu? Kita akan membahasnya usai jeda, tetap di Interrupt.